Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kode etik apoteker, kewajiban apoteker terhadap profesi kesehatan. Yang beranggotakan kelompok bisa dilihat di papan. Pendahuluan. Kode etik merupakan norma-norma yang menjadi panduan dalam menjalani profesi sebagai apoteker. Kode etik ini ditetapkan melalui Kongres IAI sebagai upaya evaluasi dan penyempurnaan terhadap dinamika tantangan praktik kefarmasian. Kelompok kami akan secara khusus menjelaskan tentang bab 5 yang mengatur dan menjadi pedoman bagaimana seorang apoteker harus menjalani hubungan dan berinteraksi secara etis dengan rekan-rekan profesi kesehatan lainnya. Bab 5 terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 18 dan pasal 19. Dan masing-masing pasal memiliki 2 pedoman pelaksanaan. Berikut penjelasan dari masing-masing pasal dan pedoman. Pasal 18 pedoman pertama. Bisa dilihat pada slide yang sudah ditampilkan. Yang di sebelah kanan adalah, yang di sebelah kiri adalah bunyi dari pasal 18 sendiri, kemudian yang di sebelah kanan bisa dilihat bunyi dari pedoman yang terdapat pada kode etik itu sendiri. Kemudian selanjutnya contoh penerapan dari pasal 18 dan juga pedoman pertama dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibaca secara sekilas di apotek komunitas maupun di rumah sakit. Jika kita menemukan suatu temuan, misal jika di apotek klinis komunitas kita menemukan bahwasanya terdapat interaksi obat yang signifikan, kemudian terdapat efek samping yang juga signifikan, sebaiknya kita menghubungi dokter. Kemudian kita menghubungi dokter melalui pesan telepon secara pribadi, kemudian menyampaikan bahwasanya terdapat interaksi obat yang tidak diinginkan, didiskusikan dan dijelaskan secara baik, kemudian disarankan alternatifnya, misal pengurangan dosis, kemudian penggantian obat atau yang lain sebagainya, didiskusikan. Sama halnya di rumah sakit, jika terdapat pasien yang membutuhkan penyesuaian obat, kemudian kondisinya juga kompleks, kembali lagi seperti tadi, kita menghubungi dokter secara pribadi untuk meminta rekomendasi, untuk meminta diskusi, kemudian memberikan rekomendasi. Kemudian selanjutnya perbandingan dengan tahun selanjutnya. Nah, kode etik ini saat 2022 terdapat kode etik sebelumnya, yaitu kode etik 2009. Nah, kalau di kode etik 2022 ini kan pasalnya di pasal 18. Nah, kalau yang di 2009 itu terdapat pada pasal 13. Apakah bunyinya berbeda? Bisa dilihat di layar tampilan. Kemudian bisa dibandingkan lagi dengan yang di awal tadi, sama sekali tidak ada perbedaan dari bunyi, hanya berbeda letak pasal dan juga ada atau tidaknya pedoman. Kemudian selanjutnya studi kasus, bisa dibaca studi kasusnya, kemudian yang seharusnya dilakukan oleh apoteker budi. Nah, kemudian selanjutnya ada skenario pelanggaran dan juga sanksi yang dapat diberikan. Nah, jika apoteker budi ini alih-alih ingin berkolaborasi, dia justru mengkritik Dokter Cahyo pada saat itu. Dari studi kasus yang telah saya tampilkan tadi, dia bisa dikenakan sanksi karena dia melanggar pasal 18 dan pedoman pelaksanaannya. Nah, kalau pasien, Dokter Cahyo atau Nersinta ini tahu, mereka bisa melaporkannya ke MKEAI. Nah, kemudian setelah mereka melapor oleh MKEAI akan ditindaklanjuti.
Sanksi apa saja yang dapat diberikan? Yang pertama, peringatan lisan atau peringatan tertulis untuk pelanggaran ringan. Yang kedua, penyadaran kembali melalui pembinaan etika. Yang ketiga, rekomendasi penundaan izin praktik atau STR untuk pelanggaran yang lebih serius atau yang berulang. Kemudian pencabutan keanggotaan dan juga sanksi-sanksi lain yang dapat membina pasien. Dan kemudian keputusan MKEAI akan dilaksanakan oleh pengurus organisasi profesi apoteker, cabang, daerah, atau pusat sesuai dengan tingkatannya. Nah, selanjutnya tantangan dan harapan. Yang pertama, beberapa profesional yang lain, baik itu apoteker sendiri maupun dari profesi yang lain, kadang masih sulit menerima masukan dan menganggap apoteker sebagai pembantu daripada mitra. Nah, kemudian lingkungan kerja yang padat seringkali menjadi kendala bagi apoteker untuk proaktif menjalin komunikasi begitu. Kemudian terdapat kesenjangan pengetahuan. Kita sebagai apoteker terkadang tidak sepenuhnya memahami pengetahuan dari perawat dan juga dokter, begitupun sebaliknya. Kemudian harapan yang kita inginkan, yang pertama tentu saja peningkatan kualitas pelayanan pasien, kemudian peningkatan kepuasan profesional dan juga pengembangan kompetensi bersama. Nah, dengan kita berkolaborasi, kita diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan, kita bisa meningkatkan outcome terapi dari pasien, karena kembali lagi kita mengacu ke UU Undang-Undang 2023 di mana kita sekarang berorientasi kepada pasien. Pasal 18 Pedoman 2, yaitu apabila seorang apoteker memiliki pandangan yang berbeda secara profesi dengan tenaga kesehatan lain, maka apoteker harus melakukan komunikasi, kecuali peraturan perundang-undangan membolehkan apoteker mengambil keputusan demi kepentingan dan atas persetujuan pasien. Nah, dalam praktik sehari-hari, apoteker harus komunikasi dan diskusi dengan dokter. Jika terjadi perbedaan pendapat, apoteker menyampaikan argumen berbasis keilmuan dan data pasien, serta mendokumentasikan diskusi tersebut. Apoteker memberikan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat atau efek samping. Nah, adapun perbandingan dengan tahun sebelumnya, pada Kode Etik tahun 2009 lebih menekankan hubungan harmonis dan menghindari konflik antar sejawat. Nah, sedangkan pada Kode Etik yang baru atau termasuk amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Kode Etik terbaru IAI menekankan pentingnya komunikasi profesional saat terjadi perbedaan pendapat, serta memberi ruang kepada apoteker untuk bertindak mandiri dalam kondisi tertentu, asalkan sesuai hukum dan dengan persetujuan pasien. Nah, berikut ada studi kasusnya, yaitu seorang dokter meresepkan antibiotik ciprofloxacin untuk pasien anak usia 3 tahun dengan diare ringan. Apoteker menilai tidak ada indikasi kuat untuk pemberian antibiotik, dan pemberian ciprofloxacin pada anak kecil dapat menyebabkan efek samping sendi. Apoteker tersebut menghubungi dokter, tetapi dokter bersikukuh. Akhirnya, apoteker menjelaskan kepada pasien atau orang tua pasien, dan dengan persetujuan mereka tidak memberikan obat tersebut dan mengganti dengan terapi suportif yang sesuai. Nah, adapun analisis etik dan regulasi. Yang pertama, apoteker sudah melakukan komunikasi antar profesional. Yang kedua, apoteker mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan ilmiah dan demi keselamatan pasien. Yang ketiga, apoteker meminta persetujuan pasien atau orang tua pasien. Yang terakhir, tindakan ini dibenarkan asalkan dicatat secara profesional dan dilaporkan ke pihak terkait, misalnya penanggung jawab instalasi farmasi atau komite etik. Jika apoteker tidak melakukan komunikasi dan bertindak sepihak,
Yang pertama, bisa dianggap melanggar etika profesional atau tidak menghormati kolaborasi internasional. Yang kedua, potensi sanksi. Nah, pada etik, yaitu KEAI pasal 6 dan 10, yaitu teguran lisan atau tertulis, skorsing sementara dari argumen organisasi profesi. Nah, yang kedua, administratif, yaitu Undang-Undang 36 tahun 2014 pasal 51, yaitu catatan di SIPA atau STRA bila terjadi pelanggaran berat. Nah, yang terakhir, pidana atau sipil pada Undang-Undang 17 tahun 2023 pasal 309, yaitu bila pasien mengalami kerugian atau komplikasi akibat tindakan sepihak tanpa dasar hukum kuat. Nah, selanjutnya ada tantangan dan harapan. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya pemahaman antar tenaga kesehatan mengenai kewenangan apoteker. Yang kedua, komunikasi lintas profesi yang belum optimal. Sering kali apoteker tidak dianggap atau pengambilan keputusan klinis. Yang ketiga, budaya senioritas, terutama di rumah sakit, bisa menghambat keberanian apoteker menyampaikan perbedaan pendapat. Nah, yang terakhir, ketidakjelasan SOP tentang bagaimana prosedur komunikasi dalam perbedaan pendapat dijalankan. Nah, harapannya yang pertama, terwujudnya interprofesional collaboration yang sejajar dan saling menghormati. Yang kedua, apoteker lebih percaya diri dalam menjalankan peran klinisnya. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan keberlanjutan atau CPD dapat memperkuat kemampuan komunikasi dan negosiasi klinis. Nah, yang terakhir, pasien mendapatkan pelayanan yang lebih aman, rasional, dan berbasis bukti. Pasal 19 Pedoman 1. Selanjutnya, ada sendiri bunyi dari Pasal 9 Pedoman 1 seperti di sini. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa pengertian. Yang pertama tentang praktek sehari-hari. Contohnya, seorang apoteker melihat dokter memberikan resep antibiotik yang tidak sesuai dengan indikasi. Apoteker tidak langsung menunggu di depan umum, melainkan berkomunikasi secara profesional, privat, misalkan melainkan diskusi internal atau catatan farmasi. Yang kedua, apoteker melihat perawat menyimpan obat injeksi dengan cara yang salah, maka ia menyampaikan secara baik dan mendidik tanpa menyalahkan secara kasar. Selanjutnya ada perbedaan kode etik tahun 2009 dan sekarang. Kode etik 2009 hanya menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar profesi secara umum tanpa menjelaskan bagaimana cara menyampaikan kritik atau temuan kesalahan antar profesi. Untuk yang tahun 2022 secara tegas dan spesifik mengatur bahwa kritik atau koreksi harus disampaikan dengan cara yang baik tanpa mempermalukan profesi lainnya. Selanjutnya, ada contoh kasus dan sanksi. Contohnya, apoteker A bekerja di rumah sakit. Ia menemukan bahwa seseorang dokter menulis dosis insulin 50 unit untuk pasien diabetes tipe 2 yang biasanya hanya memerlukan 10-20 unit. Apoteker A langsung menegur dokter tersebut dengan keras di depan perawat dan pasien. Sanksinya, 1. Teguran dari Komite Etik Profesi. Yang kedua, surat peringatan dari institusi. Yang ketiga, rekomendasi pelatihan komunikasi profesional. Pasal 19 Pedoman 2. Seorang apoteker harus menghargai keputusan profesi lain yang telah ditetapkan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya. Contoh praktek sehari-hari. 1. Tidak mengganti atau mengubah resep dokter tanpa konfirmasi. 2. Menjalin kerjasama yang baik dengan dokter, perawat, dan tenaga medis lain. 3. Menghindari konflik antar profesi. Perbandingan dengan Kode Etik 2009. 2009 umum dan individual. 2022
Spesifik menekan kerjasama antar profesi dan menghormati keputusan. Contoh kasus dan sanksi. Kasus: apoteker mengganti obat resep tanpa konfirmasi dan pasien mengalami efek samping. Sanksi yang diberikan: teguran, pemeriksaan etik, dan pencabutan sementara STRA atau SIPA. Tantangan dan harapan. Tantangan: ego profesi dan kurangnya pemahaman peran. Harapan: kolaborasi lebih baik, pelatihan antar profesi sejak pendidikan, dan budaya saling menghargai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.